Siap, Bu. Nah, seperti yang sudah dijelaskan kemarin, hari ini kita akan membuat kelompok. Nah, nanti pertanyaan-pertanyaannya kalian bisa catat di buku tulis kalian masing-masing ya. Baik, Bu. Teks aku pulang dulu ya. Oh iya ya, oke, catat ya. Oh iya, nanti bisa minta tolong pas dari nomor terakhir nggak? Aku nggak nemu jawabannya tadi. Nomor berapa ya? Nomor 3 ya? Iya. Oke, ntar aku kerjain. Oke, thank you ya. Iya. Hah? Di mana tuh? Akhirnya, setelah perjalanan yang panjang, kita berada di titik ini. Ini akan menjadi awal dari perjalanan kita, dari perjuangan kita yang sebenarnya. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Lihat, mengapa mereka memasang bendera Belanda? Katanya mereka hanya mau melucuti Jepang. Tapi kenapa tentara yang sebanyak itu? Sepertinya mereka ingin berkuasa lagi. Tidak! Indonesia sudah merdeka! Kami tidak akan menyerah pada Belanda maupun sekutu! Get out the way! Surabaya is under Allied control. Menyingkirlah! Surabaya sudah dibawa ke tangan sekutu! Tidak, Surabaya milik rakyat Indonesia. Kami tidak akan tunduk pada kalian. Merdeka! 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 Ya Allah! Merdeka! Tentara, bagaimana persiapan pengibaran benderanya? Lapor. Kami sudah akan memulai proses pengibaran bendera di puncak tinggi di Hotel Yamato ini. Laporan selesai. Baiklah, laksanakan sebaik mungkin. Siap, laksanakan. Selanjutnya,
Tugas kita untuk membebaskan para tawanan perang yang ditahan oleh Jepang serta memulangkannya ke negerinya. Namun, selain itu, akan kita bawa kembali negeri ini menjadi jajahan Hindia Belanda. Lihat, bendera Belanda yang berkibar di situ. Mereka mau menjajah kita lagi. Sebaiknya kita beritahu yang lain. Hei, tentara sialan! Buat apa kalian masang bendera itu? Kalau kalian mau jajah lagi, lebih baik kalian urungkan niatmu itu. Bukan urusan kamu. Untuk apa kalian pasang bendera itu? Lebih baik kita sobek saja. Setuju kita sobek saja. Jangan macam-macam kalian, atau kami bunuh kalian semua. Anda tidak boleh masuk. Saya datang ke sini dengan maksud yang baik. Saya ingin bertemu dengan pimpinan kalian. Cepat pertemukan saya. Baiklah, tunggu sebentar. Tuan, Sudirman dan kawan-kawannya ingin menemui Anda. Baiklah, izinkan mereka masuk. Ada apa, Sudirman? Kau ingin menemuiku? Bloodman, saya datang atas nama rakyat Surabaya. Kami meminta Anda untuk menurunkan bendera Belanda itu sekarang juga. Karena tidak mendapat persetujuan dari pemerintah Republik Indonesia daerah Surabaya. Mengapa harus diturunkan? Itu bendera kami. Terserah kami mau memasangnya atau tidak. Kami tidak perlu izin dari siapapun. Tentu saja perlu. Jika kau tidak menurunkan bendera itu, maka kita para pemuda yang akan menurunkan bendera itu. Dan kalau bisa, kita robek. Benar, cepat turunkan bendera itu sekarang juga. Karena saya mendapat surat persetujuan dari Presiden RI Soekarno. Saya tidak mengakui surat dari siapapun. Kalau begitu, langsung saja kita robek bendera bodoh itu. Apa kau bilang? Bendera bodoh? Justru sang saka merah putihmu itu yang terus berkibar yang lebih layak disebut bendera bodoh. Kamu telah menghina kedaulatan bangsa Indonesia. Dan kamu juga telah melecehkan pengibaran bendera merah putih yang sekarang sedang berlangsung. Siapa yang kamu anggap menghina dan melecehkan? Tentara sekutu telah menang perang. Maka sekarang pemerintah Belanda berhak menegakkan kembali pemerintahan Hindia Belanda. Republik Indonesia itu tidak kami akui. Tentu saja itu kau. Lebih baik kalian semua keluar dan biarkan bendera itu tetap berkibar. Ada apa ini? Pimpinan tak gugur. Janganlah kau. Kami jika kami tidak bisa masuk, kami akan dobrak paksa. Kalian tidak bisa masuk. Kita mau berantem pintu ini. Percuma, usaha kalian pasti sia-sia. Hei, lihat, itu Rakyat Sudirman. Ini lagi bendera Haryono. Mereka akan menurunkan bendera kalian. Panggil yang lainnya ke puncak hotel sekarang. Jangan biarkan mereka mengganti bendera kita. Robeklah kau bendera bodoh! Merah putih harus tetap berkibar! Merdeka! 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 President Sukarno is currently the ceasefire. But why are you men still shooting my soldiers? Presiden Soekarno sudah menjamin bahwa akan ada gencatan senjata. Mengapa anak buah kalian masih menembaki prajurit? Gencatan senjata itu secara dua arah.
Prajuritmu malah menyebar pamflet berisi ultimatum agar kami menyerahkan senjata. Itu provokasi. The ceasefire works both ways, General. Your men were the ones spreading pamphlets ordering us to surrender our weapons. That's provocation. That is not my orders. Maybe you misunderstand. I come here only to disarm the Japan. I have no intention of attacking you. Itu bukan perintahku. Mungkin salah paham. Kami datang hanya untuk melucuti senjata Jepang. Tidak ada niatan untuk menyerang kalian. Tapi kalian datang ke gedung kami dan menyebarkan bendera kalian. Kalian mau menjajah kami lagi? Kami sudah merdeka. Kami. They said you raised your flag on their building. They feel like you want to rule them again. They will defend their independence. They said they will defend their independence. We should get out of here immediately. The situation is no longer conducive. Hah? Ini di mana? Apa yang terjadi di sini? Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Saudara-saudara rakyat Surabaya, Inggris mengancam kita, meminta kita menyerahkan bendera putih dan kembali menyerahkan senjata yang telah kita rebut. Mereka licik. Setelah gencatan senjata, mereka memperkuat diri dan sekarang mereka ingin mengancam kita. Dengar tentara-tentara Inggris, selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang bisa membuat kain putih menjadi merah dan putih, kita tidak akan menyerah. Lebih baik hancur lebur daripada tidak merdeka. Semboyan kita tetap merdeka atau mati. Karena kita tahu kemenangan ada di pihak kita. Karena Allah ada di pihak yang benar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Merdeka. Mereka tidak tahu siapa kita. Kita lebih baik mati daripada kita dijajah kembali. Betul. Bambu runcing ini sudah siap. Mereka akan menyesal datang ke kota ini. Merdeka atau mati? Merdeka. Kamu ngapain di sini? Bahaya, cepat cari tempat yang aman buat bersembunyi. Bentar, Bu. Emang sekarang saya di mana? Lagi ada peperangan sekarang. Parang. Iya, Emang sekarang tanggal berapa? tanggal 10 Bulan? November 1945. Ayo cepetan lari. Akhirnya aku dapat tempat kosong. Halo, apakah ada orang di sini? Halo, Ian. Ya, Max. Kamu ada di sini? Nah, bukannya kamu habis pulang dari sekolah ya? Ya itu maksudku. Aku juga bingung kok bisa aku nyampe sini. Kamu kok bisa ada di sini? Enggak, kok kamu bisa di sini? Wah, aku juga bingung. Jangan naik, ya aku juga bingung. Gimana sini? Men, kayaknya aku harus keluar deh. Gila. Kasihan orang itu. Jangan cari mati.
Masa sih ini mimpi? Apa ini benar-benar kenyataan? Ya nggak tahu. Tolong, ada yang tolong anak saya. Anak saya terkena luka. Kita semua di sini berjuang. Kalau selamat, ayo cepetan. Jangan biarkan mereka maju. Ingat, Surabaya adalah harga diri kita. Jangan pernah takut. Baik, hancur lebur Republik Merdeka. Anak muda, apa yang baru kau lihat hari ini bukanlah sekedar pertempuran. Namun, ini adalah bukti bahwa bangsa kita lebih memilih mati terhormat daripada hidup dijajah. Saya ingin bertanya, Bu. Silakan. Kenapa? Mengapa kalian semua rela mengorbankan nyawa kalian? Bukankah nyawa itu penting bagi kalian? Kenapa kalian semua rela kehilangan segalanya? Sebenarnya, bagi kita, bangsa Indonesia perlu merdeka. Biarpun nyawa adalah halangannya. Karena bangsa mendatang alias kalian, para anak muda, akan lebih penting bagi kami. Nah, dengar ini. Senjata bisa habis, tenaga pun bisa hilang. Tapi semangat terus berjuang. Tidak akan pernah habis. Ingatlah ya. Dan ucapkanlah. Jadi kalian semua di sini rela berkorban demi kaum muda di masa depan nanti untuk tetap belajar, tertawa, dan hidup tanpa rasa takut. Betul. Kemerdekaan yang kalian nikmati pada hari ini itu bukanlah sebuah hadiah. Namun, itu merupakan hasil dari darah dan air mata rakyatmu. Oleh sebab itu, kita semua harus punya satu hari, satu tanggal untuk mengenang mereka semua. Bagaimana kalau tanggal 10 November? Kita harus mengenang semua jasa para pahlawan yang gugur baik di Surabaya ini maupun di seluruh Indonesia. Merdeka! 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 Aduh. Ini di mana? Ini di mana? Gak tahu. Ini kita beneran udah dilepaskan kan? Juga bingung. Ini beneran apa enggak sih? Mimpiku kali ya? Mimpimu enggak sih? Semuanya merasa nyata sih. Jadi, perjalanan kita udah benar selesai kan? Kayaknya enggak deh, Min. Aku rasa ini adalah awal dari perjalanan kita yang sesungguhnya. Aku mengerti sekarang. 10 November bukan sekedar tanggal di kalender. Ia adalah pengingat bahwa kemerdekaan tidak datang dengan mudah. Bahwa setiap tawa dan kebebasan yang kami punya dibayar dengan nyawa para pahlawan. Kita patutnya meneruskan perjuangan para pahlawan yang telah menumpahkan darah dan air mata demi kemerdekaan yang kita nikmati saat ini. Jangan biarkan semangat mereka pudar, karena
Kemerdekaan bukanlah akhir dari perjuangan, melainkan awal dari tanggung jawab untuk membangun bangsa yang adil, makmur, dan berdaulat. Untukku, Indonesiaku.